Apakah Anda pernah makan bakcang? Makanan yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia, khususnya bagi warga Tionghoa. Bakcang merupakan beras yang diisi dengan berbagai lauk dan dibungkus dengan daun bambu, lalu direbus. Ada yang diisi daging ayam, babi, telur asin, jamur, atau kombinasi dari berbagai macam daging. Beras yang digunakan biasanya beras ketan, namun ada pula yang menggunakan beras biasa. Selain jenis gurih dengan isian daging di dalamnya, ada juga jenis bakcang yang terbuat dari ketan tanpa isi dan dinikmati dengan gula merah cair yang dinamakan kuecang. Tahukah Anda dari mana asal-usul dari makanan enak ini? Seperti biasanya, Amasto akan menceritakan sejarahnya. Simak yuk! Kisah ini dimulai dari seorang penyair sekaligus penasehat Kaisar Huai yang bernama Chu Yuan. Ia lahir dari salah satu keluarga berpengaruh di negara Chu pada tahun 340 sebelum Masehi. Chu Yuan merupakan seorang menteri di negara Chu sekaligus penasehat kaisar yang bijaksana. Ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu kaisar membangun negara Chu menjadi negara yang kuat. Ia sangat pandai bekerja sama secara diplomatik dengan kerajaan lain demi melawan agresi negara Qin. Berkat kepandaiannya itulah ia menjadi menteri nomor 1 di negara Chu. Kecemerlangan karir politiknya membuat para menteri dan pejabat lainnya iri padanya. Mereka yang iri membuat fitnah dan mengatakan hal-hal buruk tentangnya pada kaisar sehingga membuatnya dibuang ke pengasingan. Selama masa pengasingan, Chu Yuan menulis banyak puisi yang menunjukkan kecintaan terhadap negaranya. Beberapa puisinya sangat terkenal di Cina. Tanpa Chu Yuan yang menjadi penasehatnya, pemerintahan Kaisar Huai menjadi kacau, hingga pada akhirnya pasukan Qin menyerbu kota Ying yang merupakan ibu kota Chu di tahun 278 sebelum Masehi. Dengan sedih, kecewa dan marah, pada tanggal 5 bulan kelima, Chu Yuan menulis puisi Ratapan untuk Ying dan menenggelamkan diri di sungai Milwo. Aksi bunuh dirinya itu merupakan bentuk protesnya terhadap korupsi yang menyebabkan jatuhnya negara Chu. Oke, dari sini cerita mulai memiliki beberapa versi. Tapi kali ini kita hanya akan membahas 2 versi. Kejadian itu rupanya tidak sengaja disaksikan oleh seorang penduduk yang segera memanggil penduduk lain untuk membantu pencarian. Namun, Chu Yuan tak pernah ditemukan. Meski mereka tahu bahwa Chu Yuan tak mungkin selamat, mereka tak berputus asa dalam mencari tubuhnya. Khawatir akan makhluk-makhluk yang hidup di sungai dapat memangsa habis tubuh Chu Yuan, para penduduk membuang cungzi, yakni nasi kepal yang dibungkus daun bambu. Tujuan membuang cungzi ke sungai adalah untuk memberi makan hewan yang ada di sungai itu. Mereka juga menabuh genderang di atas perahu masing-masing untuk menakuti makhluk-makhluk yang hidup di sungai. Membuang cungzi dan menabuh genderang inilah yang kemudian menjadi tradisi makan bakcang dan lomba mendayung perahu yang diiringi tabuhan drum. Setelah mengetahui kabar menyedihkan itu, para penduduk desa berusaha mencari tubuh Chu Yuan di sungai menggunakan perahu. Namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Semasa hidupnya, Chu Yuan dikenal baik dan disenangi banyak orang. Para penduduk desa memutuskan untuk menghormatinya dengan memberikan persembahan berupa nasi kepal dan makanan lainnya yang dibuang ke sungai itu. Tetapi dengan segera, ikan-ikan melahap habis semua makanan itu. Kemudian, para penduduk membungkus nasi kepal yang diisi berbagai lauk di dalamnya dengan daun bambu agar tidak segera dimakan ikan ketika mempersembahkan makanan untuk Chu Yuan. Dari sanalah cungzi alias bakcang tercipta. Hingga kini setiap tanggal 5 bulan 5 menurut kalender Cina merupakan hari makan bakcang yang dikenal juga dengan Hari Pehcun. Momen penduduk yang beramai-ramai mencari tubuh Chu Yuan dengan perahu kini bertransformasi menjadi lomba perahu naga sehingga perayaan ini dikenal juga sebagai Dragon Boat Festival.
Meskipun bukan lahir di Cina dan bahkan tidak pernah menginjak negara tirai bambu tersebut, para keturunan etnis Tionghoa masih menurunkan kebudayaan ini dan merayakannya dengan membuat bakcang atau kuecang untuk dimakan, dibagikan, atau untuk dibuang ke sungai atau laut. Selain makan bakcang dan lomba mendayung perahu, ada beberapa tradisi lain yang cukup unik yang dilakukan pada hari tersebut, yakni mandi tengah hari dan mendirikan telur. Mandi tengah hari pada hari itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Sedangkan tradisi mendirikan telur dilakukan karena konon katanya pada hari bakcang, tepatnya pukul 12 siang, gaya gravitasi bumi paling lemah, sehingga telur bisa diberdirikan. Tertarik mencoba? Sekedar info, hari bakcang pada tahun ini jatuh pada tanggal 3 Juni 2022. Jika tertarik mencoba untuk mendirikan telur, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Telur yang dapat diberdirikan adalah telur yang tidak dicuci, tidak direbus, dan juga tidak dimasukkan ke kulkas. Selamat mencoba! Sekian dulu Amasto kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye!